bicara tentang lauk pauk ya. Kita bicara tentang apa yang harus kita lengkapi ketika kita mengkonsumsi makanan. Dan kemarin kalian sudah mencoba berusaha untuk presentasi meskipun belum diberikan teori ya. Tapi alhamdulillah semuanya sudah bagus presentasinya dan ini saya hanya melengkapi dari apa yang sudah Anda presentasikan. Sudah presentasi ya protein ya? Sudah, Ibu. Ye. Mohon maaf, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa, Bu. Baik. Jadi apa sih sebenarnya protein? Ya. Jadi ini merupakan sumber asam amino yang kemarin kalian sudah menyampaikan bahwa di dalam protein itu ada unsur kimianya yaitu CHO dan N ya, karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Yang tentunya unsur-unsur ini tidak dimiliki oleh zat gizi makro yang lain yaitu karbohidrat maupun lemak ya. Nah, orang sering mengatakan bahwa protein itu merupakan salah satu zat pembangun ya. Karena protein itu digunakan sebagai pembentuk jaringan baru ataupun mengganti jaringan yang rusak ya di dalam tubuh. Kemudian protein juga bertugas untuk mempertahankan jaringan yang sudah ada. Jadi kalau orang sakit terutama adalah infeksi, karena kalau orang sakit infeksi itu bukan biasanya ya, tetapi memang di dalam tubuh itu ada mikroba yang masuk ya, sehingga mikroba yang masuk ke dalam tubuh itu dia merusak jaringan ya. Nah, jaringan mana tergantung mikrobanya, tergantung jenisnya ya, sehingga jaringan itu rusak ya. Maka protein di sini digunakan sebagai zat yang bisa menggantikan jaringan yang dirusak oleh mikroba itu dan juga membuat jaringan yang baru serta mempertahankan. Nah, sebenarnya protein itu merupakan bagian yang paling penting ya di dalam sel karena sebagian besar di jaringan tubuh itu protein merupakan komponen terbesar setelah air ya. Jadi kalau tubuh berat badannya banyak ya, sebenarnya komponen yang paling besar yang membuat beratnya besar itu karena memang ada airnya dan ada proteinnya ya. Nah, kalau orang kekurangan protein dalam jangka waktu yang lama, artinya kalau misalnya asupan makan ternyata hanya sampai sama sambal kecap ya dalam jangka waktu yang lama, maka di sini akan terganggu proses di dalam tubuh ya, terutama adalah dalam hal imunitas ya. Maka kalau seseorang kekurangan protein, imunitasnya akan menurun. Penyakit infeksi mudah sekali terjadi pada orang yang kekurangan protein. Kemudian protein itu merupakan urutan asam amino ya. Jadi ada 20 asam amino, 9 itu merupakan asam amino yang esensial, yaitu asam amino yang harus dipenuhi oleh asupan makanan karena tubuh tidak bisa memproduksinya ya. Kemudian 11 diantaranya adalah non esensial ya. Jadi tubuh itu butuh untuk bisa tercukupi, tetapi tubuh bisa membentuk ya kalau memang tersedia nitrogen ya untuk membentuk aminonya. Yang tentunya N itu diperoleh dari asam amino lain melalui proses transaminase ya.
Jadi ada 4 asam amino yang dianggap penting: arginin, tirosin, glutamin, dan sistein. Ya, kalau asam amino arginin ini salah satu asam amino yang cepat untuk bisa menggantikan sel yang rusak. Ya, contoh misalnya pada mereka yang menjalani operasi, ya. Maka seseorang itu untuk bisa cepat kembali baik selnya, dia butuh asam amino dalam bentuk arginin, ya. Silahkan nanti Anda bisa berselancar di Mbah Google, ya, untuk mencari di mana sih sebenarnya arginin itu kandungannya banyak, ya, atau sebagai sumber. Ya. Kemudian ada tirosin, ada glutamin, dan ada sistein. Nah, yang perlu Anda ingat, yang perlu Anda pahami bahwa setiap bahan makanan itu tidak ada double asam amino jenisnya. Ya, misalnya arginin sama tirosin dalam satu makanan gitu. Kecuali kalau itu memang sudah diformulasi atau ditambahkan. Ya, tetapi kalau makanan yang asli seperti beras, ada tempe, ada kalau tempe tahu itu hampir sama ya, kacang-kacangan, ada ikan, itu merupakan asam amino dengan jenis yang berbeda-beda. Makanya kenapa orang itu harus mengkonsumsi ada nasi, ada lauk hewani, ada lauk nabati, ya, supaya asam aminonya itu bisa saling berkolaborasi, ya, saling melengkapi satu sama lain, di mana tubuh itu memang sangat membutuhkan. Nah, asam amino, ya, memang kalau kita bicara protein itu yang kita bicarakan adalah asam amino. Ya. Jadi kalau protein dihidrolisis itu akan menghasilkan asam amino kelarutan di dalam air pada umumnya paling kecil itu pH-nya antara 4,8 sampai 6,3, ya. Dan biasanya daerah pH itu disebut dengan isolistrik atau isoionik, ya. Dan biasanya asam aminonya akan mengendap. Nah, asam amino ini akan bereaksi dengan ninhidrin dan akan membentuk warna ungu karena ada asam amino dengan gugus amin bebas. Ya, jadi kalau direaksikan dengan ninhidrin kemudian ditaruh di kertas lakmus misalnya, maka akan terbentuk warna ungu. Ya. Kalau prolin itu warnanya kuning. Ya. Jadi protein itu berbeda antara satu dengan yang lain berdasarkan jumlah, macam, dan urutan asam aminonya. Ya. Nah, asam amino juga bisa membentuk ester kalau direaksikan dengan alkohol, tentunya dengan bantuan katalisator asam. Ya. Dan ester ini mudah sekali menguap dan bisa dipisahkan dengan cara penyulingan yang bertingkat. Nah, kalau asam amino direaksikan dengan nitrit, ya, itu akan menimbulkan gas N2 yang berasal dari gugus NH2, ya. Nah, campuran asam amino yang berasal dari hasil hidrolisis protein maupun asam amino bebas ini bisa dipisahkan dengan cara kromatografi, ya. Nah, pemisahan ini dulu yang menciptakan adalah Martin menggunakan kertas saring dengan poros tertentu, ya, dan pelarut yang digunakan itu campuran 2 atau 3 seperti kolidin, N-butanol, N-propanol, fenol, asam asetat, dan juga asam butyrat, ya. Dan rangka karbon biasanya masing-masing asam amino diubah menjadi zat antara dalam jalur amfibolik. Ya.
Nah, ini nanti untuk lebih mendalam ketika Anda mempelajari terkait dengan asam amino, nanti di biokimia makanan, ya, ini Anda akan dijelaskan lebih dalam, ya, sekaligus dengan prakteknya di laboratorium. Ya, ini saya hanya memberikan dasar saja, supaya Anda ketika nanti masuk di dalam mata kuliah biokimia gizi itu tidak nol, ya. Nah, ya, terima kasih Linda sudah di-mute. Asam amino ini memiliki sifat yang menguntungkan maupun juga kurang menguntungkan. Contoh misalnya D-triptofan, ya. Ini memiliki rasa manis 35 kali kemanisan sukrosa, ya. Tapi sebaliknya L-triptofan, ya. Ini dia sangat pahit, ya. Kemudian glutamat, ya, ini memiliki peranan dalam pengolahan makanan karena menimbulkan rasa yang lezat, ya. Mungkin Anda juga tiap hari ya mengkonsumsi glutamat. Apa Mbak Diva kira-kira contohnya? Ya, Bu. Glutamat, apa kira-kira contohnya? Moto, tahu moto enggak? Nggak tahu moto ya, nggak pernah masuk. Micin, ya Oh, micin, ya. Micin, ya glutamat itu micin, ya. MSG, monosodium glutamat, ya MSG itu kan kependekan ya, singkatan. Jadi kepanjangannya adalah monosodium glutamat. Jadi merupakan apa namanya bentuk protein yang bukan protein gitu, ya. Dan tubuh itu sebenarnya kan isinya adalah glutamat. Jadi kalau misalnya asupan glutamat yang dari luar tubuh itu berlebihan, maka dia akan menjadi radikal bebas ketika ada di dalam tubuh karena numpuk gitu, ya. Jadi kalau makan bakso, ya, itu sebenarnya glutamatnya amat sangat banyak, ya. Satu dalam membuat baksonya, apa buletannya itu, ya itu sudah dikasih glutamat. Kemudian di dalam kuahnya itu sudah dikasih glutamat. Tetapi ketika penjual bakso itu meramu bakso supaya jadi satu mangkok, di dalam mangkoknya dikasih glutamat lagi, ya. Jadi bertumpuk-tumpuk, ya. Jadi pandai-pandailah kita menjadi orang cerdas dalam apa namanya memilah dan memilih mana yang harus masuk ke dalam tubuh dan mana yang tidak, ya. Nah, sampai sekarang itu sudah ada 24 macam asam amino yang digolongkan menjadi dua kelompok, ya. Asam amino eksogen dan endogen, ya. Jadi kalau endogen ini tubuh bisa membentuk, ya. Dan ada 10 asam amino eksogen yang tidak bisa dibentuk oleh tubuh karena tadi yang saya katakan adalah esensial yang harus diperoleh dari makanan sehari-hari, ya. Jadi yang masuk eksogen itu ada lisin, leusin, isoleusin, trionin, metionin, valin, fenilalanin, histidin, dan arginin, ya. Ini adalah jenis asam amino esensial yang memang tubuh tidak bisa membentuk sendiri. Ya, struktur dari asam amino ini memang terdiri dari atom karbon yang atom karbon pusat yang terikat dengan hidrogen, kemudian asam karboksilat, kemudian sebuah gugus amino dan kelompok sisi tambahan yang unik untuk setiap asam aminonya karena di sini tidak akan sama bentuknya antara asam amino yang satu dengan yang lain.
Nah, di dalam satu kelompok asam bisa membentuk untaian protein, ya. Jadi salah satu asam amino bergabung ke yang berikutnya oleh ikatan peptida. Ya. Jadi misalnya di peptida ini adalah 2 asam amino, tripeptida itu berarti 3 asam amino, oligopeptida itu 4 sampai 10 asam amino, kalau polipeptida lebih dari 10 asam amino, ya. Nah, kalau protein di dalam tubuh dan di dalam makanan sehari-hari ataupun di dalam diet itu polipeptida yang panjang, ya, atau kurang lebih 100 asam amino, ya. Kemudian protein itu juga bisa terdenaturasi oleh asam, basa, panas, alkohol, ya. Kemudian agitasi, dan ini akan mengganggu kekuatan kimia yang menstabilkan protein dan juga bisa menyebabkan kehilangan bentuk, ya, atau terdenaturasi, ya. Kemudian denaturasi protein itu juga akan terjadi selama persiapan makanan. Contoh misalnya pada saat memasak, ya, menumbuk, menambahkan asam, ataupun pencernaan di dalam perut dengan HCl di dalam lambung, ya. Kira-kira Anda bisa membayangkan nggak denaturasi protein ini? Ketika protein itu misalnya daging, ketika dipanaskan apa yang akan terjadi? Ini kok ada breakout room apa ya? Ini di laptop kalian muncul ini? Iya, Oh, Ibu. Paling buat nanti pas jam 10 diskusi itu, Ibu. oh gitu. Oke. Baik, saya kembali lagi, ya. Apakah Anda bisa membayangkan denaturasi protein ketika contohnya tadi ayam itu dimasukkan ke dalam air panas atau waktu dimasak, apa yang terjadi pada ayam itu, Mbak Sukma? Maaf, Nabila Rahma? Terjadinya perubahan bentuk, ya. Jadi ketika ayam itu dimasukkan kan terjadi perubahan bentuk, ya, menjadi mengecil, kemudian menjadi bergelombang misalnya. Kan kalau kena panas seperti itu, ya. Nah, fungsi protein ini ada fungsi struktural, contohnya adalah kolagen, ya. Kolagen ini merupakan protein yang paling banyak, terutama adalah pada mamalia, ya. Dan ini akan memberikan kekuatan tulang dan juga kulit, ya. Biasanya kolagen ini digunakan untuk kelenturan, ya. Contoh misalnya supaya kulitnya lentur gitu, ya. Ini biasanya kolagen digunakan untuk kecantikan, ya, terutama adalah untuk kulit. Kemudian ada keratin, ini menyediakan struktur untuk rambut dan kuku. Ini jadi keratin itu merupakan salah satu fungsi dari protein, ya, untuk memperkuat akar rambut, kemudian
untuk menyuburkan rambut, ya, untuk memperindah kuku, misalnya supaya kukunya bagus, tidak bengkak-bengkok gitu. Ya itu adalah tugasnya keratin. Ya. Maka kalau orang ke salon, ya, atau mempercantik diri biasanya akan mencari kolagen keratin gitu, ya. Nah, ini, ya, kolagen, bentuk protein kolagen itu seperti ini. Ini enzim. Ya, protein sebagai enzim, ya, enzim itu merupakan protein yang mengkatalisis reaksi kimia dan dia akan hancur di dalam proses, ya. Kemudian enzim itu digunakan di dalam pencernaan untuk melepaskan energi dari zat gizi sebagai bahan dasar dan memicu reaksi yang membangun otot serta jaringan, ya. Ini bentuknya enzim seperti ini. Kemudian protein berfungsi untuk membentuk hormon, ya. Jadi hormon itu merupakan pesuruh kimia yang dibuat pada suatu bagian tubuh dan bertindak pada sel di bagian lain dari tubuh. Ya, jadi dia dibentuk di suatu tempat di dalam tubuh, tetapi dia bekerja di tempat yang lain. Ya. Kemudian contohnya di sini ada hormon insulin, glukagon, ya, di pankreas, gitu ya. Kemudian ada ADH, antidiuretik hormon, ya. Ini adalah beberapa jenis hormon yang ada di dalam tubuh yang tentunya berkaitan dengan energi, ya. Jadi kalau insulin dia bertugas untuk memasukkan glukosa ke dalam sel sehingga glukosa itu nantinya bisa untuk diproses menjadi sumber energi secara biokimiawi, ya. Kemudian ada glukagon, ya, yang memproduksi glukosa, ya. Nah, ini hormon, ya, di dalam sel, ya. Jadi besok Anda juga akan dijelaskan atau mungkin sudah belum ya, ini semester 1 ding ya. Nanti akan dijelaskan lebih jauh, ya, di biologi molekuler, ya. Jadi bagaimana kerja hormon di dalam sel, ya. Kemudian bentuk-bentuk hormon seperti apa. Nah, ketika hormon bekerja itu dia butuh reseptor. Jadi tadi yang saya sampaikan seperti insulin misalnya, ya. Insulin itu merupakan salah satu hormon yang tugasnya adalah memasukkan glukosa ke dalam sel, ya. Tetapi kalau saya bayangkan, ya, supaya Anda lebih mudah untuk membayangkan, insulin itu ibarat anak kunci, ya, yang bisa membuka pintu untuk memasukkan glukosa, ya. Nah, anak pintunya itu adalah disebut dengan reseptor, ya. Jadi lubang reseptor itu lubang kuncinya, ya, lubang kuncinya. Nah, kalau insulin atau anak kunci ini dimasukkan ke lubang kunci untuk membuka, nah ini baru bisa. Tapi kadang-kadang anak kuncinya banyak, tapi reseptornya ini enggak ada, lubang kuncinya sedikit. Ya. Nah, kenapa? Karena lubang kuncinya ini rusak. Kenapa rusak? Karena memang kondisi gizi masa lalunya kurang bagus, ya, sehingga lubang kuncinya ini mudah rusak. Kalau misalnya lubang kuncinya rusak, tidak bisa dibuka, maka insulin tidak bisa memasukkan glukosa ke dalam sel. Akibatnya adalah terjadi penumpukan glukosa ke dalam
saluran pembuluh darah, dan itu kalau melebihi ambang batas akan dikeluarkan bersama urin. Itu yang disebut dengan diabetes. Ya, jadi hormon itu dia butuh reseptor, itu maksudnya ya. Jadi anak kunci dia butuh lubang kunci untuk bisa dibuka supaya apa yang akan dimasukkan itu bisa masuk ke dalam sel. Ya. Kemudian untuk imunitas atau kekebalan tubuh ya, jadi kalau yang disebut dengan respon imunitas itu merupakan serangkaian langkah dari tubuh yang dibutuhkan untuk menangkal sebuah serangan terhadap bakteri atau virus ya. Nah, kalau antibodi ini adalah merupakan protein darah yang menyerang dan menonaktifkan bakteri dan virus ya. Jadi antibodi yang ada di dalam tubuh salah satu contohnya adalah darah putih atau leukosit ya. Leukosit itu merupakan antibodi yang dia mampu untuk menyerang bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Nah, setelah antibodi dibuat untuk menyerang menyerang virus atau bakteri tertentu, maka tubuh itu akan lebih cepat merespon imunisasi atau imunitas ya. Nah, ini adalah contohnya ya. Ketika tubuh itu dalam kondisi imun ya, selnya imun, dia akan terlindungi oleh antibodi ya. Kalau misalnya ada bakteri masuk, maka dia nggak bisa masuk ke dalam sel. Karena apa? Dia sudah dilemahkan oleh bakteri-bakteri, dilemahkan oleh imun sel ini. Ya, jadi contoh misalnya, kenapa Anda disuruh untuk vaksin COVID misalnya, ya. Nah, ini contohnya seperti itu. Jadi ketika vaksin COVID dimasukkan, harapannya sel imun, ya. Jadi kalau selnya imun, selnya ini dilindungi oleh bakteri COVID, oleh virus COVID di sini, ya. Nah, ketika ada virus COVID masuk, maka dia akan dibunuh oleh virus COVID yang sudah dimasukkan di dalam tubuh. Ya, seperti itu. Nah, protein juga digunakan sebagai keseimbangan cairan, ya. Jadi cairan di dalam tubuh itu disebut dengan cairan intraseluler dan juga ekstraseluler ya, intestinal dan intravaskular. Ini biasanya orang menyebutnya seperti itu. Dan keduanya ini harus tetap seimbang ya. Nah, biasanya kalau di sini protein yang di dalam darah itu disebut dengan albumin dan juga globulin. Nah, di sini albumin dan globulin itu akan membantu keseimbangan kapiler dan menarik cairan ya. Nah, seseorang akan terjadi bengkak atau udem itu kalau terjadi ketidakseimbangan antar cairan di dalam tubuh ya. Contoh misalnya kalau orang dalam kondisi sakit yang menyebabkan timbulnya udem ya. Contoh saja ini adalah penyakit ginjal misalnya ya. Nah, seseorang yang sakit ginjal di dalam tubuh itu ada yang namanya hormon eritropoietin ya. Hormon eritropoietin itu tempatnya ada di di sumsum tulang ya, ada di sumsum tulang. Sorry. Hormon eritropoietin itu ada di ginjal ya. Nah, kalau ginjalnya rusak, maka hormon ini dia tidak bisa membuat sel darah merah ya, sehingga akan terjadi penurunan sel darah merah ya. Nah, kalau orang sakit ginjal itu asupan proteinnya harus diatur ya, karena yang mengatur protein di dalam tubuh rusak ya. Maka kemudian
kalau proteinnya, asupan proteinnya berkurang, albuminnya juga menurun. Ya, kalau albuminnya menurun, maka di dalam tubuh itu tempatnya albumin itu akan menarik cairan ke sel. Ya, jadi yang tadinya buat tempat albumin, karena albuminnya rendah, maka ditempati oleh cairan. Nah, timbullah udim. Ya, jadi kalau orang udim itu sebenarnya menempati tempat yang tidak semestinya, ya, dan dia harus dikeluarkan dari tubuh. Nah, di situ fungsi protein dia membantu untuk mengatur keseimbangan tersebut supaya tetap seimbang antara kapiler dan vaskuler. Ya. Nah, ini contohnya, ya. Jadi ini adalah protein yang ada di dalam darah, ya. Kemudian ini adalah darah yang ada di dalam intestinal, ya. Nah, ketika ini tidak ada, ya, ketika ini protein ini tidak ada, maka protein ini ditempati oleh cairan, kemudian dia menarik ke dalam sel, ya, sehingga timbullah udim. Kemudian protein juga untuk keseimbangan asam basa, ya, jadi di sini membantu mempertahankan pH yang tentunya harus stabil di dalam cairan tubuh dengan mengambil ion H, kemudian tambahan kondisi asam, ya, dan juga di sini menyumbangkan ion H ketika kondisi basa. Ya. Kalau tidak, kondisi yang dihasilkan dari asidosis atau alkaliosis dapat menyebabkan koma atau kematian. Artinya kalau misalnya tidak bisa menambah atau mengurangi ion H ketika dalam kondisi asam maupun basa, maka yang terjadi di dalam tubuh adalah asidosis atau alkaliosis. Ya. Nah, kedua hal ini bisa menyebabkan orang itu menjadi koma. Kemudian kelanjutannya adalah kematian. Ya, jadi salah satunya protein itu membantu mempertahankan pH supaya stabil, ya, di dalam cairan tubuh. Nah, ini contohnya kalau pH-nya rendah maka terjadi asidosis, ya. Kemudian kalau pH-nya terlalu tinggi maka dia menjadi alkaliosis. Ya, ini tugasnya protein mempertahankan pH-nya 6,8 sampai dengan 8 di dalam darah. Kemudian protein sebagai alat angkut, ya, di sini ada lipoprotein, ya. Lipoprotein itu ada kilomrikon, LDL dan HDL. Jadi di sini albumin itu dia akan mengangkut berbagai zat gizi seperti kalsium, zinc, vitamin B6, dan juga transferin mengangkut zat besi, ya. Kemudian HB protein ini mengandung Fe tetapi dia mengangkut oksigen, ya. Kemudian protein juga bisa bertindak sebagai saluran atau pompa yang melintasi membran sel, ya. Jadi kalau kenapa orang bilang bahwa protein itu merupakan zat gizi yang paling penting, ya, karena memang dia sebagai salah satunya alat angkut. Jadi kalau proteinnya kurang, alat angkutnya kurang, ya. Jadi salah satunya Fe, zat besi, ya, Fe di dalam tubuh. Kalau Fe-nya rendah, Hb-nya rendah, maka biasanya oksigen yang diangkut ke seluruh tubuh itu menjadi rendah. Contoh yang paling real adalah wanita. Ya, jadi kalau misalnya remaja perempuan menstruasi dalam waktu yang panjang, kemudian tidak segera dikembalikan kadar Hb-nya, pasti akan terjadi suatu kondisi yang tidak mengenakan, ya. Apa? Ngantuan, ya. Jadi ngantuan itu merupakan satu manifestasi dari oksigen yang kurang dari dalam tubuh akibat dari kadar Hb yang rendah.
Ya, ini di dalam sel. Ya. Kemudian protein juga sebagai sumber energi. Jadi kalau di dalam asupan makanan tidak cukup energinya, maka tubuh harus mulai memecah protein sendiri. Ya, jadi kalau asupan lemak dan karbohidratnya kurang, maka energi yang digunakan tubuh untuk aktivitas baik internal maupun eksternal itu dia memecah protein. Ya. Jadi protein dipecah menjadi asam amino, kemudian diaminasi, dan karbon yang tersisa adalah hidrogen dan senyawa oksigen yang ini digunakan untuk membuat energi atau glukosa. Ya. Kalau asupan makan mengandung terlalu banyak protein, maka kelebihannya akan dikonversi menjadi glukosa atau disimpan sebagai lemak. Ya. Nah, pencernaan protein ini tidak terjadi di mulut seperti karbohidrat. Ya, kalau karbohidrat itu kan pencernaan dimulai dari mulut dengan bantuan enzim amilase, tetapi kalau protein itu pencernaannya dimulai dari lambung atau di lambung. Ya, jadi HCl dia mendenaturasi protein dan mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian pepsin itu akan memecah protein menjadi peptida, tentunya dari berbagai panjang dan beberapa asam amino. Ya. Dan pepsin itu dia mencerna akan selesai 10 sampai dengan 20% dari pencernaan. Ya. Nah, kemudian enzim dari pankreas, ya, atau pankreas dia mengeluarkan enzim yang disebut dengan tripsinogen dan kemotripsinogen. Ini merupakan proenzim dari tripsin dan kemotripsin. Sekarang disebut dengan protease. Ya. Nah, protease ini memecah polipeptida menjadi peptida yang lebih kecil dan memang sangat sedikit peptida yang sudah dipecah menjadi asam amino pada tahap ini. Ya. Nah, pencernaan dan absorpsi, ya. Jadi pencernaan dan absorpsi protein atau absorpsi protein itu terjadi di dinding usus, ya. Jadi dinding usus itu dia menghasilkan peptidase yang dia akan terus memecah polipeptida yang masih belum terpecah ke tripeptidase, dipeptida, dan beberapa juga asam amino. Kemudian unit-unit yang lebih kecil itu diangkut ke dalam introsit. Jadi sudah protein itu dipecah menjadi asam amino atau unit yang paling kecil, kemudian unit-unit itu diangkut ke dalam introsit. Ya. Nah, absorpsinya, ya, peptidase dalam bentuk peptidase introsit ini dia akan segera mencerna apapun yang menjadi asam amino tunggal, ya. Kemudian dia akan menyerap ke dalam aliran darah dan juga beberapa asam amino berbagi sistem transportasi yang sama. Kalau mengambil dalam jumlah yang besar dari salah satu asam amino tertentu, maka dia akan menghambat, ya, di dalam penyerapannya. Jadi memang di dalam tubuh itu untuk bisa diserap itu zat gizi itu saling berdesakan, ya, untuk segera diserap terlebih dahulu, ya. Maka kalau misalnya tubuh itu menyerap asam amino tertentu, maka dia akan menghambat, ya, di dalam penyerapannya. Nah, protein itu diserap di duodenum dan juga jejunum, ya.
Dan kebanyakan asam amino yang diserap di dalam aliran darah, tetapi beberapa juga tetap ada di dalam introsit yang nantinya akan digunakan untuk mensintesis enzim dan juga sel-sel yang baru, ya. Jadi lebih dari 99% dari protein itu dia akan masuk di aliran darah sebagai asam amino. Dan penyerapan protein yang utuh itu biasanya dapat menimbulkan reaksi alergi yang parah. Jadi ceritanya, kenapa seseorang itu timbul alergi atau bintol-bintol setelah makan sumber protein, misalnya makan udang. Aku habis makan udang atau telur kok timbul bintol ya. Nah, itu sebenarnya asam aminonya itu proteinnya itu belum dipecah, ya. Dia masih menjadi asam amino yang utuh gitu, atau menjadi protein yang utuh, belum dipecah menjadi asam amino tunggal, ya. Sehingga ketika dia masuk terserap di dalam pembuluh darah, maka dia akan dikeluarkan oleh sistem yang ada di dalam pembuluh darah itu keluar karena tidak dikenali, ya, tidak bisa diserap, ya. Sehingga dia keluar ke dalam sel, kemudian manifestasinya ada bentuknya itu adalah gatal, ya, seperti itu. Ya, jadi gatal itu merupakan salah satu tanda bahwa protein yang kita makan tidak dikenali oleh tubuh kita. Ya, intinya seperti itu. Nah, bagaimana protein di dalam tubuh? Ya, jadi asam amino yang tersedia di dalam jaringan maupun cairan itu dibutuhkan kalau ya, jadi perputaran protein itu dari 300 gram protein itu akan disintesis oleh tubuh setiap hari sebanyak 200 gram, ya, yang terbuat dari asam amino daur ulang, ya. Kemudian kerusakan asam amino itu menghasilkan gugus amino, ya, yang mengandung nitrogen. Dan molekul ini tidak stabil dan dikonversikan menjadi amonia. Nah, amonia ini merupakan suatu racun, ya, sehingga harus dikeluarkan dari sel dan dikirim ke hati untuk diubah menjadi urea dan air. Makanya kalau urea ini diangkut ke ginjal, disaring dari darah dan akhirnya dikirim ke kandung kemih untuk diekskresikan dalam urin, ya. Makanya kalau orang yang sakit ginjal, ya, biasanya kadar uriumnya tinggi, ya. Jadi amoniaknya tinggi. Amonia dari mana? Dari protein. Makanya kenapa orang yang sakit ginjal tidak boleh mengkonsumsi protein yang berlebihan. Karena apa? Karena ginjalnya tidak mampu untuk menyaring racunnya, ya. Maka proteinnya harus dikurangi. Supaya apa? Supaya darahnya tidak menjadi kotor, ya. Jadi amonia ini kan ada di darah, ya. Padahal amonia ini racun yang harus dibersihkan. Makanya kenapa orang yang sakit ginjal itu kemudian ada cuci darah, gitu ya. Ini adalah salah satu bentuk untuk membuang amonia di darah. Nitrogen ini juga akan hilang melalui rambut, kulit, lendir sel, kuku, kemudian cairan tubuh seperti keringat, ya. Nah, ini adalah bentuknya, ya. Ini nanti ini adalah asam amino asid yang generik, ya. Ini NH2. Ya. Kemudian ini glisin. Kemudian ini fenilalanin, bentuknya berbeda-beda, jumlahannya juga beda, ya, N-nya juga beda. Ya. Berapa banyak kebutuhan protein? Jadi kalau untuk orang dewasa ini cukup 0,8 gram protein per kilogram berat badan ideal per hari, ya. Untuk atlet sebagai imunitas ini 1,2 sampai 1,4 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian kalau aktivitas berat seperti pelatih, ya, itu 1,7 sampai 1,8 gram per kilogram berat badan per hari. Ya.
Kemudian sumber protein ya banyak sekali ya, ada hewani, ada nabati, saya rasa tidak asing ya. Kemudian kalau kualitas protein ya, sebenarnya kualitas protein itu diindikatorkan dengan suatu kelengkapan ya. Jadi jika proteinnya itu lengkap, maka disebut kualitasnya tinggi ya. Jadi protein lengkap itu protein yang menyediakan seluruh asam amino esensial ya. Dan ini ada di hewani ya. Kalau yang tidak komplit atau tidak lengkap ini suatu protein yang kehilangan satu atau lebih asam amino esensial ya. Ini contohnya sumbernya adalah di nabati kecuali protein kedelai ya. Jadi protein kedelai itu adalah protein yang paling bagus di antara protein nabati yang ada. Nah, protein yang tidak lengkap ini bisa disajikan dengan protein pelengkap untuk membuat lengkap. Jadi sering saling kolaborasi ya. Makanya kenapa mengkonsumsi makanan harus ada hewani, harus ada nabati. Ya. Nah ini contoh kalau makan dengan sumber nabati secara bersama-sama, maka asam aminonya saling melengkapi. Contoh misalnya ya nasi ini tidak ada kandungan lisinnya ya. Tetapi kalau makan bersama tempe ataupun tahu, di mana tempe dan tahu itu tidak ada metionin. Maka di sini kalau makan tahu, makan tempe, atau makan nasi ditambah tempe, itu proteinnya akan menjadi lengkap. Ada lisin, ada metionin. Gitu, ya. Dan juga tentunya banyak sumber. Silakan Anda bisa mencari sumber itu. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan? Ya. Jadi, ini kok saya harusnya 2 kali pertemuan ya protein ya? Kalau nggak salah 2 kali ya. 2 kali tatap muka ya protein ya, tapi kok ini sudah saya jelaskan semua. Jadi makanan protein yang tidak cukup ya. Jadi kalau asupan makanan yang tidak cukup sumber proteinnya dalam jangka waktu yang panjang itu bisa menyebabkan MEP, malnutrition energy protein, atau orang sering menyebutnya dengan KEP ya, kurang energi protein. Dan ini bisa terjadi dimanapun dan siapapun bisa kena ya. Bentuk yang paling bentuk yang bisa dilihat ketika orang kena kekurangan protein ini adalah kwashiorkor ya. Jadi kwashiorkor ini merupakan suatu kondisi kekurangan protein dalam jangka waktu yang lama ya. Biasanya orangnya bentuknya tidak kurus ya. Bentuknya tidak kurus seperti gemuk, tapi kalau ditonjok gitu, diteken ya. Kalau diteken gitu dia lama kembalinya. Tidak elastis gitu ya. Nah, kalau kelebihan protein ini akan merusak ginjal ya. Dan tentunya juga menyebabkan beberapa mineral tidak bisa diserap dengan baik, terutama adalah sumber kalsium ya. Kemudian bisa meningkatkan risiko obesitas, risiko penyakit jantung, risiko kanker ya. Ini untuk tentunya yang protein hewani. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan protein. Ya. Di sini ada PC ya? PC-nya siapa? Iya, Bu. Tatap muka saya terkait protein kayaknya 2 kali ya, Mbak? Iya, Bu. Minggu depan protein lagi. Nah, ini sudah saya sekalian, udah saya sampaikan sekalian ya. Jadi untuk minggu depan Anda bisa ini aja, langsung absen ya. Materinya udah saya sampaikan hari ini. Iya, Bu.
Oke. Hmm. Baik, silakan masih ada waktu untuk bisa tanya jawab kalau ada hal-hal yang barangkali ingin Anda sampaikan terkait dengan protein. Silakan. Izin bertanya, Bu. Silakan. Akmal. Tadi terkait hormon insulin dalam protein ya, Bu. Mm-mm. Saya belum terlalu paham tentang tadi penjelasan Ibu tentang hormon insulin terkait dengan protein. Ya. Terus yang kedua, saya ingin tanyakan kenapa insulin ini dikaitkan dengan penyakit diabetes gitu, Bu? Iya. Apakah insulin ini ada kaitannya lagi gitu selain penyakit diabetes atau apapun itu? Iya. Gitu, Bu. Terima Iya. kasih, Bu. Baik. Ya. Tadi kaitan hormon ya. Jadi insulin. Protein itu membentuk hormon ya, sebagai pembentuk hormon. Salah satu contohnya adalah hormon insulin ya. Jadi di dalam tubuh itu hormon insulin itu dibentuk di pankreas ya. Jadi di pankreas itu ada beberapa sel, ada sel alfa, ada sel beta, ada sel delta ya. Sel alfa itu dia membentuk glukagon, sel beta itu membentuk insulin ya. Kalau glukagon itu tugasnya adalah dia memproduksi glukosa, sedangkan insulin itu tugasnya adalah membantu memasukkan glukosa ke dalam sel ya. Nah, kaitan antara protein dengan insulin ya. Jadi kalau proteinnya kurang, maka akan bisa membentuk atau akan bisa mengurangi jumlah hormon insulin yang terbentuk gitu ya. Itu salah satunya. Itu sebenarnya tidak hanya langsung variabel langsung, tetapi variabel pengaruhnya banyak di situ ya, dan tidak mungkin saya jelaskan di sini gitu ya. Nanti di patofisiologi Anda akan dijelaskan lebih jelas ya, karena itu variabelnya panjang ya, harus menjelaskannya. Nah, intinya di sini saya menjelaskan protein kaitannya dengan pembentukan hormon. Salah satu hormonnya adalah hormon insulin. Nah, hormon insulin itu dia tugasnya di dalam tubuh itu membantu memasukkan glukosa ke dalam sel sekali lagi ya. Glukosa itu dibentuk dari karbohidrat ya. Jadi karbohidrat itu dicerna sampai bentuk yang paling kecil itu adalah glukosa. Nah, untuk bisa digunakan sebagai sumber energi itu dia butuh insulin. Ya. Jadi insulin itu dia akan memasukkan glukosa yang sudah siap untuk dimasukkan ke dalam sel, yang nantinya di dalam sel dia digunakan sebagai sumber energi. Sampai di sini jelas? Jelas, Bu, jelas. Ya. Nah, fungsinya di situ maksudnya. Ya. Oh, baik ya. Oke. Kemudian kenapa insulin itu dikaitkan dengan penyakit diabetes ya. Nah, kalau insulinnya itu kurang ya. Tadi saya katakan insulin itu adalah anak kunci. Reseptor itu ibarat lubang kunci untuk memasukkan glukosa. Nah, glukosa itu di mana? Glukosa itu ada di dalam pembuluh darah. Nah, kalau misalnya anak kuncinya sedikit, lubang kuncinya banyak, tetap glukosa itu tidak bisa masuk ke dalam sel karena tidak ada yang buka. Ya. Lah, kalau misalnya ada di dalam pembuluh darah glukosanya karena tidak bisa dimasukkan ke dalam sel, maka kadar gula darahnya menjadi tinggi. Ya. Kalau melebihi dari ambang batas kemampuan tubuh di dalam pembuluh darah, maka dia akan dikeluarkan, ya, akan dikeluarkan melalui urin, maka yang orang menyebut kencing manis atau diabetes gitu ya. Jadi sebenarnya diabetes itu merupakan suatu kondisi hiperglikemi atau terjadi peningkatan kadar gula darah akibat insulin tidak bisa memasukkan glukosa ke dalam sel.
Seperti itu, Mas. Oh baik Bu, jadi saya bisa simpulkan, jadi insulin ini kaitannya dengan diabetes, jadi untuk mengatur gula darah ya Bu ya, secara Iya, besarnya gitu. iya, Oh betul. baik-baik. Betul. Ya. Yang satunya lagi apa ya, Mas tadi? Sudah Bu, itu 2. Tadi Oh, itu 2 kaitannya ya. insulin dengan diabetes. Ya. Terima kasih Bu Bin Tengah Sama-sama. atas jawabannya. Ada lagi? Ibu, saya mau bertanya. Silakan. Iya. Iya, jadi itu di denaturasi protein ada agitasi ya, Bu. Maksud dari agitasi itu apa ya, Bu? Denaturasi ada apa? Agitasi. Agitasi. Gimana cara ngomongnya ya? Agitasi. Tahu tapi susah menjelaskan. Agitasi. Atau mungkin ada yang bisa menjelaskan? Saya Bu, ada di sini. Saya cari di Google. Iya betul. Agitasi adalah gejala gangguan mood yang timbul sebagai respons stres. Ya. Tak bisa gitu. Ya. Jadi perasaan gelisah, jengkel dan marah yang Ya. umumnya bisa membuat Anda mondar-mandir begitu. Tidak tenang. Nah. Ya. Tapi emang berpengaruh itu Bu, sampai bisa mengganggu kestabilan protein? Jadi kalau terjadi kerusakan protein, ya, jadi ini kan denaturasi itu kan kerusakan, ya. Jadi kerusakan dari protein itu atau protein itu bisa rusak, ya, dengan asam, basa, alkohol, ya, agitasi, ya. Jadi kalau orang yang stres, orang yang itu kan istilahnya orang yang stres, ya, tidak tenang, ya, itu sebenarnya tidak hanya mengganggu atau merusak protein yang ada di dalam tubuh, ya, tetapi juga merusak yang lain, termasuk hormon, itu, ya. Nah, hormon itu juga salah satunya apa namanya dibantu oleh atau dikeluarkan oleh protein, ya. Maksudnya protein itu juga membantu keluarnya hormon, gitu ya. Jadi kalau orang stres itu kan ada salah satu hormon yang tidak bisa keluar dan ada salah satu hormon yang keluarnya berlebihan. Ya. Nah, ini yang dimaksudkan. Paham, Mbak? Paham, Bu. Iya. Jadi makanya kalau orang stres itu banyak hal yang menjadi metabolisme di dalam tubuh itu tidak normal, ya, terjadi dismetabolisme. Sehingga kalau terjadi gimana, Mbak? Iya, terima kasih Ibu sama Akmal. Ya. Ada lagi? Terima kasih Akmal sudah dibantu. Saya mau bertanya, Bu. Ya, Listia, silahkan. Tadi kan di awal ada Ibu menyampaikan bahwa dalam satu makanan itu tidak ada double asam amino kecuali sudah ditambahkan. Nah, lalu tadi ada di slide-slide berikutnya itu ada pernyataan bahwa protein ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap, komplit itu. Protein yang komplit itu kan yang punya asam aminonya itu lengkap.
Nah, dari kedua pernyataan itu saya bingung dan takut salah memahami. Jadi mohon untuk dijelaskan kembali bagaimana apa maksud dan perbedaan gitu antara kedua pernyataan tersebut gitu, Bu. Ya, Terima kasih. ya. Jadi maksud pernyataan yang pertama, tidak ada satu bentuk makanan pun yang lengkap ya. Jadi jenis asam aminonya ya. Tetapi tadi di slide berikutnya itu bahwa asam amino endogen ya, endogen kan ya. Asam amino yang lengkap ya, asam amino yang lengkap itu yang berasal dari hewani gitu. Ya. Maksudnya begitu ya. Iya, tadi ada katanya protein komplit dan incomplete. Nah, yang komplit itu kan yang banyak asam aminonya itu lengkap, yang dari hewan itu. Dan itu ada di hewani gitu ya, tadi ya. Yang saya maksudkan di pernyataan pertama, bahwa protein itu tidak ada satupun makanan yang proteinnya itu lengkap, 24. Ya. Tidak ada protein yang lengkap 24. Ya. Jadi memang ketika kita mengkonsumsi makanan, harus mengkonsumsi secara berkolaborasi dari berbagai macam makanan. Termasuk yang dikatakan komplit tadi, yang di hewani pun tidak semua hewani ada. Ya. Yang paling komplit itu hanya di telur. Ya, hanya di telur. Yang lain tidak. Silahkan Anda bisa browsing, Anda bisa cari di situ. Ya. Yang saya maksudkan di pertama itu tidak ada yang komplit 24 itu enggak ada. Ya, maka konsumsi makanannya harus sering kolaborasi untuk mencukupi sejumlah jenis asam amino itu. Nah, tadi yang dikatakan protein komplit itu juga dari jumlah asam aminonya ya, jumlah N-nya Mbak, ya dari jumlah N-nya gitu. Jadi kalau silakan Anda bisa nyari lagi, browsing Mbah Google, bertanya ke Mbah Google ya. Kalau protein hewani itu, kalau telur itu isinya apa? Asam aminonya. Kalau ikan isinya apa? Asam aminonya. Pasti nggak ada sebanyak 24 jenis asam amino. Tetapi itu akan lebih bagus dibanding asam amino yang ada di nabati, itu maksudnya. Jumlah asam aminonya itu antara hewani dan nabati itu berbeda ya. Jadi masih lebih banyak di hewani dibanding di nabati, maksudnya seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Jadi kalau misalnya yang pernyataan pertama tuh lebih ke jumlah, kuantitas. Terima kasih, Bu. Ye. Masih ada lagi? Ini nanti siang kalau diskusi masih memungkinkan ya untuk ada tetap kuliah ya, masih bisa pakai to device. Tapi kalau teori nampaknya nggak bisa karena kalau ujian harus konsentrasi. Tapi kalau diskusi masih bisa bercabang gitu ya. Jadi kuliahnya tetap bisa jalan, ujiannya juga masih tetap bisa jalan. Ya. Nah ini keuntungan dari salah satu metode daring ya atau metode online. Jadi ada 3 laptop yang barangkali tiga-tiganya buka, tiga-tiganya on ya. Kalau ngajar tatap muka saya rasa nggak bisa ya. Yang bisa misalnya satu ikut seminar, satunya lagi diskusi, satunya lagi ujian, tapi ujiannya yang seperti ujian skripsi misalnya ya. Jadi bukan kita yang aktif, tapi yang aktif adalah mahasiswa ya. Jadi kalau diskusi itu yang aktif mahasiswa, maka kita bisa untuk tetap kuliah gitu ya, supaya nggak banyak kosongnya. Cukup ya? Atau masih ada yang ingin bertanya? Bisa dipahami apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini?
Insyaallah bisa, Bu. Insyaallah bisa. Terima kasih. Saya rasa cukup. Kita tunggu untuk ada yang bertanya, tapi mungkin merasa sudah bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan ini, dan tentunya ini melengkapi dari apa yang sudah Anda presentasikan kemarin, ya. Jadi kalau kemarin saya ambil kesimpulan bahwa Allah itu sebenarnya sudah menulis di dalam Al-Quran untuk bisa mempelajari lebih dalam, ya. Apa yang ada di dalam Al-Quran itu sebenarnya apa yang sudah ada di bumi. Sehingga manusia itu kalau dia cerdas, ya, dia akan mencari lebih jauh, ya, akan mencari lebih jauh, akan mempelajari lebih jauh, ya, dari apa yang sudah ditulis di Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu menuntun kita untuk mempelajari lebih dalam, ya, terkait apa yang sudah disampaikan. Di sana ada protein hewani, ya, protein hewani ada di laut, ada di darat, ya. Di laut ada yang di lautan yang asin, di air yang asin, dan lain air yang tidak asin, ya. Kemudian ada di kalau karbohidrat kemarin lebah, ya, lebah itu termasuk karbohidrat, ya, dan lain seterusnya. Silakan Anda selalu membuka Al-Quran untuk bisa menjadi tuntunan kita, ya. Dan itu saya mereview yang kemarin, dan ini melengkapi apa yang sudah Anda tulis kemarin, ya. Saya kira cukup. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.